sejahtera. Kembali kita berjumpa dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, yang berkuasa. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami dapat mendengar dengan baik, bahkan juga melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Tema kita, gereja yang berkomitmen dalam misi. Gereja yang berkomitmen dalam misi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah masuk ke dalam perenungan tentang jemaat yang ada di Philadelphia. Philadelphia terletak di sebuah tempat yang strategis, di jalur utama pos kekaisaran dari Romawi ke arah timur, dan karenanya disebut pintu gerbang ke timur. Sebab itu terdapat banyak peluang di sana. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus terhadap jemaat Philadelphia. Pertama, penilaian atau evaluasi dari Yesus. Ketika menulis kepada jemaat di Philadelphia, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pemegang kunci Daud. Karena itu dia dapat berkata, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ayat yang ke-7. Arti yang paling mungkin dari pintu yang terbuka adalah pintu kesempatan. Terutama kesempatan untuk misi. Karena Paulus juga berulang kali menggunakan kiasan dalam surat-suratnya. Misalnya dalam perjalanan misi pertamanya, Paulus menceritakan bahwa Allah telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Kisah 14 ayat 27. Lalu pada perjalanan yang ketiga, di dalam misinya, Paulus menulis, terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Ini 1 Korintus 16 ayat 9. Dalam bahasa Yunani secara harfiah, kata yang diterjemahkan kesempatan adalah pintu. Dalam kasus Philadelphia, mungkin yang dimaksud pintu yang terbuka mengacu pada lokasinya yang strategis. Terletak di lembah yang luas dan subur, Philadelphia menguasai jalur perdagangan ke segala penjuru ya. Ada seorang bernama Sir William Ramsay, seorang arkeolog pada abad ke-20 menulis bahwa maksud para pendiri kota di abad ke-2 sebelum Masehi adalah untuk menjadikannya pusat peradaban Yunani, Asia, dan sebagai alat untuk menyebarkan bahasa dan tata krama Yunani. Philadelphia adalah kota misi semenjak awal. Begitu pendapat William Ramsay. Jadi apa yang telah dijalankan kota ini bagi kebudayaan Yunani, sekarang dijalankan bagi Injil Kristen. Luar biasa. Tiada yang dapat menutup pintu ini. Syukur kepada Allah, ada banyak pintu terbuka untuk misi di dunia pada masa kini. Bukan hanya pada abad pertama, tapi kita juga menghadapi realitas pintu tertutup di banyak tempat atau di berbagai suku, bangsa lain. Apa itu? Ada pertama pintu hukum, kekuasaan pemerintahan yang tidak bersahabat dan membatasi kebebasan beragama. Itu juga menjadi tantangan. Kedua, pintu budaya, pengaruh dari ide-ide asing yang membuat pikiran orang berprasangka. Ketiga, pintu kesukuan, pengaruh dari kesetiaan nasional yang mencampur adukan agama dan patriotisme. Nah, kita perlu menetapkan pandangan kita pada kunci agung yang dipegang Kristus. Dia berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini merupakan kekuatan dalam misi. Maka yang kedua, ada nasihat yang diberikan Yesus.
Dalam menjalankan misi selalu ada tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Sebab itu Yesus berkata, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 11. Tuhan sudah membuka pintu yang menyimbolkan kesempatan, tetapi juga sudah memberi kunci yang menyimbolkan kuasa. Dengan tetap berpegang pada Kristus dan firman-Nya, maka gereja tetap kuat dalam menjalankan misinya. Yesus berkata bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun ketika gereja bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan membuka pintu bagi penginjilan agar semakin banyak orang masuk melalui pintu yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Inilah tugas utama gereja ada di dunia, yakni untuk melaksanakan misi atau pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita semua terlibat dalam kegerakan misi sedunia melalui doa, dana, dan daya. Ingat bahwa gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Selamat terlibat dalam misi. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati. Shalom.